Nah terus tiba-tiba tante nyamperin aku kaget. Kan aku sebelah aku juga temen aku langsung kode-kodean gitu kayak kita semua kaget yang para junior ini kaget bisa disapa sama tante langsung kayak oh hai tante langsung bingung gitu kan aku terus aku kaget sebenarnya tante kenal sama aku nggak ada jarak antara aku dan mereka gitu karena mereka kan juga berjasa sekali ya tante buat aku iya mereka selalu nonton semua sinetron series film-film aku selalu nonton film aku bisa sampai berjuta-juta yang nonton itu kan juga karena mereka jadi aku ikut nimbrung-nimbrungin jodoh-jodohin Iya nggak sih Reza? Ya. Cocok banget. Cocok ya? Aku aminin deh, Tan. Amin. Hai sahabat Yeni Rahman, kali ini seru banget nih. Tahu aku akan berkonten dengan siapa? Kontenku kali ini berbeda generasi nih. Aduh, bumi dan langit nih. Si cantik manis yang sekarang lagi di atas nih, di top-topnya nih. Siapa mau tahu? Prilly Latuconsina. Halo, hai semuanya. Aduh, akhirnya kok bisa ya kita ketemu ya? Aku loh yang kaget. Oh, kaget? Serius, aku pas tante negor aku, makanya aku langsung WhatsApp tante makasih ya udah negor aku. Karena aku merasa sangat tersanjung. Ya jadi waktu itu kan aku nggak sengaja ke restoran gimana sih ceritanya kan? Gimana ya ceritanya aku bisa ketemu kamu dan kamu bisa kesini kebetulan banget. Aku nggak tahu kalau ini tuh punya tante. Jadi aku emang restorannya. Restoran di rumah kita. Restoran di rumah kita. Aku lagi mampir di restoran di rumah kita. Semua tim aku makan karena waktu itu kita lagi syuting video klip. Mau ambil di pasar antik situ. Pasar antik. Memang tempatnya aku tuh pasar antik. Termasuk yang punya juga antik sayang. Okay. Antik dan cantik. Nah terus tiba-tiba tante nyamperin aku kaget. Kan aku sebelah aku juga temen aku langsung kode-kodean gitu kayak kita semua kaget yang para junior ini kaget bisa disapa sama tante langsung kayak oh hai tante langsung bingung gitu kan aku terus aku kaget sebenarnya tante kenal sama aku. Oh kenal dong. Akhirnya ya Reza, untuk Reza Rahadian, akhirnya aku ketemu juga dengan Prilly nih. Aku pernah konten sama Reza, aku bilang aku pengen banget dong dapat konten sama Prilly. Oh iya Bu, nanti aku coba. Aduh, lamanya nunggunya. Akhirnya gara-gara Prilly ke restoran aku, langsung untuk aku dan untungnya ketemu ya, tante lagi ada ya. Aku udah mau pergi lagi, terus orang-orang di tempatku bilang, Bu, ada Prilly. Hah? Datang, oh akhirnya ya ini jodoh ya. Jodoh kita bikin konten akhirnya, hari ini ya Tan. Generasi yang berbeda antara bumi dan langit dipertemukan juga melalui konten YouTube Yeni Rahman. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Cantik, aku tuh kagum banget lihat beberapa permainan kamu, acting kamu, ekspresi kamu. Oh ini pemain nggak main-main ini, walaupun usianya muda. Tapi benar-benar ya tinggi komitmennya dan kamu bermain tuh bagus banget. Gitu. Seneng banget kalau aku ketemu generasi muda yang punya komitmen tinggi dan bermainnya tuh nggak ngasal. Benar-benar mempertahankan tokoh karakternya yang kuat. Itu tuh aku kagum banget. Kagum banget. Ditambah kagumnya lagi, abang mau tahu? Ini rupanya udah tajir banget. Ya Allah. Mimpi apa ya orang tua kamu? Ya ampun, Tante. Mama papa kamu pasti kenal aku dong. Fans banget, heboh. Aku kan cerita, aku ditegur dong hari ini tebak sama siapa sama Tante Yeni Rahman. Hah, masa sih bohong? Nggak serius dia ngajakin aku bikin konten, Pak. Terus pagi ini papaku ke kamar kan, kamu hari ini kemana? Mau konten sama Tante Yeni Rahman. Ya ampun, idola papa. Kan mesti papa mama diajak ke sini ya, kapan-kapan biar makan sate di rumah kita. Yes. Aduh, salam sayang ya iya, buat pasti mama aku papa. salamin Tante. Dan aku undang ke sini. Aku punya resort nanti kalau mau waktunya tepat untuk istirahat. Aduh, semoga aku juga akan undang bisa. ke PJ Boutique Resort and Spa di Ubud. Ubud itu energinya beda, atmosfernya tuh beda banget. Iya banget. Kayak sekarang aku bikin rumah kita ini resto, kan suasananya kayak rumahan. Iya, suasananya juga beda kayak rumah. Iya, nggak formal banget restoran. Seneng gitu. banget makannya di sini. Ya ampun, gimana nih ceritanya nih si mama papanya nih punya anak yang sangat membanggakan. Tajir lagi ya Allah, itu rezeki mengalir luar biasa. Mereka juga pasti nggak nyangka Tante, karena awalnya
Aku malah nggak kepikiran bakalan ada di industri film, di industri perfilman, karena mereka itu dari awal ngelihatnya aku tuh suka sekolah, jadi nggak Dulu kepikiran. cita-citanya mau sekolah apa sih Aku sebenarnya? maunya jadi dokter dulu, kalau nggak dokter guru. Jadi pengen jadi guru atau dokter, makanya waktu kecil tuh sekolah aja. Nah tapi mama aku, namanya feeling ibu mungkin ya, mama aku tuh suka kayaknya anak aku punya bakat lain deh selain di akademis gitu. Akhirnya aku dilesin yang di luar sekolah, dilesin nyanyi, terus dimasukin sanggar, terus mama yang suka kayak foto-fotoin aku terus kirim-kirimin ke production house, kan dulu nggak ada sosial media kan, Iya. jadi susah banget buat casting. Terus aku juga kan suka nangis kalau disuruh casting karena malu, masih belum tahu Itu gimana. usia berapa kamu kalau boleh tahu? Itu aku masih SD pas mama kirim-kirimin SD tuh usia foto. berapa? SD itu aku Belasan masih usia 11 tahun, ya 12 tahun. ampun. Iya, masih Kamu 11 tahu aku start di dunia film tahun berapa juga? Usia berapa maksudnya? Aku tahu ya tante dapat FFI tahun 82. Oh iya, dapat FFI, dapat Piala Citra tahun Dapat Piala 82. Citra. Jadi aku merintis dunia film juga dari usiaku umur 14 tahun. Oh ya ampun, berarti sama ya kan kita Iya, dari ini kecil. lebih muda lagi. Sebenarnya itu aku belum mulai kan, itu mama aku masih yang kayak, ayo kamu bisa kok nyanyi, coba belajar. Terus masih yang kayak dibangun supaya akunya nggak malu, kan akunya dulu pemalu banget waktu kecil. Terus akhirnya masuk sanggar, ada yang nyari talent. Nah dari situ aku akhirnya berlanjut. Terus Itu akhirnya film pertama atau awalnya malah nge-host dulu Tan. Jadi aku nge-host acara masak. malah masak? Malah nge-host dulu, malah waktu itu di acara edukasi anak, terus nge-host acara masak. Baru dari situ ditawarin untuk main-main FTV, sinetron, dan sinetron yang series pertama aku itu Get Married, waktu itu Get Married series yang weekly. Terus dari situ aku akhirnya jatuh cinta sama acting. Akhirnya aku bilang sama papa, suka. kayaknya aku akan bersungguh-sungguh di dunia film, aku akan belajar acting, akan benar-benar menekuni bidang ini. Akhirnya Mereka sampai juga sekarang. merestui ya. Mereka merestui, asal akunya happy, terus kalau aku mau lanjut sekolah boleh juga, kan semua bisa dijalanin secara bersamaan. Profesi yang kamu mau pilih tadinya cita-cita kamu kan guru, Iya, dokter. Itu kan juga profesi yang memiliki pengabdian besar terhadap Iya. masyarakat. Tapi nggak kalah loh, sebagai artis juga oh betul. sangat-sangat Sangat. harus punya pengabdian besar Iya. terhadap masyarakat. Apalagi karena kita ini public figure ya. Segala yang baik, yang buruk, yang bagus-bagus, yang jelek-jelek, Iya, itu sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat ya. Iya. Benar nggak sih? benar banget. Jadi Terus seorang artis memang nggak cuma sekedar main, tapi dia punya komitmen sebagai pengabdian dia kepada Iya. masyarakat. Tentunya dia harus menjaga semuanya, pencitraan, reputasi, dedikasi, semuanya. semua. Terus berakting dengan hati, jadi pesannya Berakting dengan nyampai hati, ke iya, penonton. iya, sampai misinya. Apalagi aku percaya di generasi muda ini film tuh yang paling efektif kan untuk menyampaikan pesan, kayak Sangat. isu-isu soal perempuan, soal Sosial. mental health, kesehatan Betul, mental. betul, karena Mereka itu- kayaknya lebih ngerti kalau nonton film gitu. Daripada baca buku. Daripada baca buku. Itu memang media film itu, media audiovisual itu sangat pengaruhnya tuh cepat sekali itu. Betul. Dan aku senang banget sekarang bioskop udah rame Tan. Oh, gitu ya? Iya, kemarin pas aku malam minggu ke bioskop rame ngantri. Terus udah aku kangen lihat ya semua ya. terus aku ngeliat Terkurung angka. kita hampir 2 tahun kan. Iya, udah 2 tahun nggak ke bioskop, 2 tahun nggak nonton film Indonesia, terus banyak film Indonesia yang tayang, penontonnya juga bagus. Rosman Bubroto udah 100.000, terus udah banyak filmnya 100.000, jadi makin semangat untuk main film lagi dan Bersyukur kembali ya, lagi. bersyukur. Harus semuanya harus film dan industri kreatif lainnya juga harus hidup dan bangkit Iya, kembali. harus hidup dan bangkit. Sayang, kalau dari sekian banyak film kamu, terutama film layar lebar ya, Mhm. aku termasuk yang nggak terlalu banyak sih film sinetron, boleh dibilang nggak ada ya. Tapi dari film layar lebar tentunya kamu juga banyak kan? Iya, ada. Itu dari semua yang paling berkesan tuh apa tuh sayang? Kukira Kau Rumah, itu nanti akan tayang. Sama Reza ya? Enggak, yang bukan? belum. Yang sama Reza itu series. Oh, series. Yang sama Reza series. Kalau Kukira Kau Rumah, aku mainnya sama Jordi Pranata. Nanti kita tayang Januari ini, insya Allah. Soalnya itu aku yang produce, jadi itu Kamu pertama udah jadi produser kali. juga ya Itu pertama ampun. kali aku memproduce. Ini anak kecil yang udah jadi produser, Yeni Rahman belum jadi produser, berarti ini anak kecil bisa ngajarin aku jadi produser. enggak dong. Gimana ceritanya kamu jadi produser? Jadi pada saat itu aku tuh pengen mengangkat satu isu, itu kesehatan mental, karena aku ngelihat
2 tahun ini pas pandemi kesehatan mental kan angkanya naik Tante. Jadi aku ngerasa apa ya yang bisa aku lakukan untuk masyarakat Indonesia supaya kita lebih aware lagi untuk menjaga kesehatan mental. Terus akhirnya aku punya tim yang luar biasa, aku didampingi sama Pak Monty Tiwa, beliau supervisi kreatif aku, terus ada Andi Rianto scoringnya. Terus sutradaranya aku menggayat Umay Shahab, dia sahabat aku, itu juga pertama kali dia ngedirect film panjang. Skenarionya Uma yang tulis, terus Pak Monty juga tulis, sama ada namanya Pak Imam. Jadi bertiga mereka nulis Kenapa skenarionya. kamu bisa dengan tim mereka? Apa kamu pernah ditanganin sama mereka? Iya, aku pernah disutradari sama Pak Monty Tiwa, terus film-film ngerasa ngeklik ya? Ngerasa klik, terus Mas Andi Rianto kan siapa yang nggak kenal, musisi yang luar biasa, terus mau scoringin film aku, jadi aku seneng banget. Boleh nih pinjem-pinjeman dong Iya, timnya. Aku lagi punya cerita juga nih, lagi mau nyari tim nih. Terus Umay itu dia sahabat aku dan dia pinter sekali, terus dia akhirnya mau belajar juga untuk mendirect film panjang. Akhirnya kita bikin film Kukira Kau Rumah ini. Durasi berapa menit tuh? Durasinya 90 menit, terus kemarin masuk 30 seleksi awal Festival Film Indonesia. Jadi kemarin udah sempat masuk karena kita udah screening. Itu sangat berkesan untuk aku karena pertama kalinya aku jadi produser dan pemain, dan karakter aku itu didiagnosa bipolar disorder. Punya bipolar disorder, jadi perpindahan emosinya yang ekstrim, itu kan aku observasi dulu, bekerja sama dengan Bipolar Care Indonesia, terus pertama kali di belakang layar, di depan layar, jadi lumayan. Oh, ini rencananya Januari repot ya? Januari tayangnya. Oh, boleh nih aku dikenalin dong sama timnya, aku lagi punya cerita nih. Boleh banget Tante, mau. Ya. Nanti kita bisa sama-sama. Kita bisa diskusi dulu ya. Iya benar. Karena memang kalau udah ada chemistry, cocok, udah pasti nggak salah deh. Iya. Kayak kamu awal-awal bikin film kan pasti gitu kan. Iya, yang penting tuh timnya sih, timnya cocok, terus visinya emang ingin berkarya yang bagus, nggak mikirin profitnya nanti berapa, pokoknya yang penting berkarya aja dulu, ceritanya bagus, pesannya nyampe gitu. Aduh, seneng banget ya. Kecil-kecil masih muda, karirnya lagi di puncak-puncaknya, tapi sudah mengembangkan sayapnya jadi produser. Kalau nggak salah kamu jadi penulis juga malahan kan? Aku nulis buku puisi. Nulis puisi, udah berapa ribu puisi yang udah dibikin? Aku ada 3 buku total yang... Ini modelnya kayaknya nggak bisa diem juga Iya, nih. nggak bisa diem dong, Mak. Apa sih bintangnya? Libra. Oh, Tante apa? Capricorn. Aku selalu cocok sama Capricorn. Oh gitu. Teman-teman travel aku pasti Capricorn. Oh berarti cocok ini. Travel band ya. Oh emang doyan traveling ya. Jadi aku nulis buku puisi ya 2 buku, terus yang satunya lagi novel. Tapi ternyata jiwa aku lebih ke puisi. Jadi aku nulis buku puisinya 2 buku puisi, 1 buku novel. Kirim ke aku nanti aku yang kirim ya berpuisi Tante. nanti. Oh my God, aku kirim ke Tante. Iya dong. Iya, terus akhirnya yang buku puisinya dijadiin series juga. Mau syuting Januari ini. Jadi memang dari seniman itu memang dianugerahi satu kreativitas, iya, multi talent. Jadi tidak hanya melulu di film, bisa dikembangkan. Jadi produser, penulis puisi, nanti kamu bisa menjadi pengusaha, membuka lapangan pekerjaan buat yang lain kan gitu kan? Iya. Pasti ke situ juga kan? Iya, pasti ke situ juga. Karena kita kan kayak aku, aduh udah ngerasain capeknya syuting. Ampun, udah nggak punya kekuatan untuk menunggu berjam-jam. Kadang-kadang kita udah siap break. Kenapa? Ini belum siap. Hujan. Tiba-tiba hujan, matahari kurang. Iya. Kadang-kadang juga diesel mati, lampu ini mati, nggak ada stoknya. Aduh, sekarang masih jauh lebih mudah karena sekarang direct sound. Iya, Zaman aku dulu masih sistem dubbing. Dubbing ya kan? Syuting sekarang, nanti dubbingnya 4-5 bulan yang akan datang. Jadi 4-5 bulan itu dubbingnya kan juga harus pakai emosi lagi. Emosi, harus moodnya tuh harus dikembalikan dulu pada saat kita melihat gambar-gambar kita gitu. Luar biasa. Jadi sekarang tuh teknologi sudah sangat-sangat menunjang, sangat membantu kita, tentunya hasilnya harus lebih bagus. Iya, untuk mainnya lebih bagus juga. Tapi kan nggak mungkin dong mentok-mentok setinggi-tingginya karir, pasti one day juga pengen berumah tangga dong. Iya. Kayaknya kamu cocok loh sama Reza. Hah? Iya nggak sih? Cocok ya, Tan ya? Kelihatan deh kamu. Kayaknya gimana gitu ya kalau sama Reza. Aku mau ikut
cocok banget. Cocok ya? Aku aminin deh, Tan. Zamannya Yeni Rahman tuh sama Roy Martin. Aduh. Banyak juga penggemar itu ya mengharapkan, kenapa sih nggak kawin sama Roy Martin? Salah satunya papa aku, Tante. Dia cerita, Tante Yeni Rahman itu idola para remaja katanya. Semuanya suka dan selalu dipasangkan dengan Om Roy Martin. Serius, Pak? Iya, sumpah. Terus papaku semangat banget gitu kalau ceritain, Tante. Tahu gitu kita undang Roy Martin di sini ya. Biar Wah, seru. terus kalau ada papa aku kayaknya dia ini nanti grogi. Kalau gitu gini deh, nanti kapan-kapan kita undang papa mama, aku undang Roy Martin. Wah. Teman-teman yang seangkatanku dulu gitu kan, Waduh. biar cerita zaman-zaman dulu, film-film dulu pasti seru tuh. Tapi Tante waktu sama Om Roy Martin ngerasain Minum, Say. dijodoh-jodohin gitu, seru gak, Tante? Ada keinginan penggemar saking melihat adegan kita, ceritanya kayaknya cocok. Kenapa sih lu nggak kawin aja? Beda lagi ya kalau udah jadi sesama pemain justru malah susah gitu loh. Seprofesi susah. Tapi ada juga kayak Mbak Widiawati Iya. sama almarhum Sofan Sofian. Iya, betul. Seprofesi ya cocok gitu loh ya. Tergantung orangnya Iya, kali ya, beda. Tan, Kalau ya. aku sama Roy Martin yang satu ke mana satu ke mana. Sorry ya Roy, nggak ketemu kita Roy. Tapi berarti di depan layarnya luar biasa. Wah. Menipunya. Orang film. Kalau aku sih seru banget ngerasa Sama dijodoh-jodohin gitu. Tapi kamunya mau nggak? Nanti aku nih dorong-dorong Reza nih ya. Hah? Aku sama Reza soalnya aslinya memang kita selalu bareng-bareng, kayak emang selalu diskusi bareng sampai aku tuh ngelihat Kak Reza tuh kayak Google, jadi aku nanya apa aja dia bisa jawab. Dan aku tuh orangnya kan suka nanya, suka diskusi. Misalnya aku mau nanya soal bisnis aku, Kak ini gimana? Ntar dia bisa jawab. Kak ini gimana? Kalau ini gimana? Bisa jawab. Jadi aku sama Kak Reza tuh teman diskusi yang sangat klop. Terus kita bisa ngomongin tentang apa aja. Oh jangan salah sayang, suami istri itu nggak cuma semata-mata suami istri, tapi kita mencari suami itu di samping love, care, tapi ada juga partner. Teman diskusi juga. Teman diskusi. Iya. Jadi kalau teman diskusinya udah cocok, tinggal sekarang di setuju nggak sih nih? Yang nonton setuju nggak sih? Gitu kan. Waduh, Iya. pasti ini yang di Instagram heboh. Heboh nih, ya kan? Udah deh, aku mau deh jadi macomblang-macomblangnya lagi nih. Ntar aku ke Reza nih, tak nyomblang-nyomblangin gitu loh. Enggak, soalnya sekarang kan aku juga sebagai penonton dong. Jadi aku bisa merasa, oh dulu tuh yang nonton film aku sama Roy kayak gini Kayak juga gini. gitu kan. Sekarang aku ngeliatin Reza sama Prilly, aduh pas banget sih, cocok banget gitu loh. Ada juga penyanyi yang lain nih kayaknya kalau nyanyi kok cocok banget. Iya, berdua kalau gitu. duet Duet cocok gitu ya. banget. Tapi bukan suami istri gitu loh. Kan kita ya ikut mendoakan sih, Aku mensupport nggak tahu dan jodohnya mudah-mudahan. siapa ya, Tan ya. Kayaknya udah cocok banget sih, sebaya lagi kan. Apalagi jadi teman-teman diskusi. Iya, jadi teman diskusi, terus jadi teman-teman ketawa-ketawa juga bisa. Kalau mau ketawa-ketawa dan segala macam. Malah gitu. bisa mau traveling nonton konser bareng Iya. lagi. Aduh, aku ikutan boleh nggak sih? Boleh. Siapa tahu di situ malah tambah ngeklik gitu kan. Katanya sih ya, kalau orang itu mau tahu sifat dan karakter seseorang, banyak-banyak traveling deh. Gitu ya, Sehingga Tan, ya? bisa kelihatan sifat dan karakternya gitu loh. Meskipun ya walaupun traveling tetap menjaga norma-norma agama. Iya dong. Meskipun traveling ya tetap juga kayak kita sekarang tetap juga sih menjaga protokol kesehatan. Betul. Walaupun ya insya Allah kita sudah akan menikmati new normal, tapi masih mundur maju, PPKM masih belum stabil, Iya. entar ada, entar enggak, ya nggak apa-apa. Tetap walaupun kita sudah selesai dari masa pandemi, kita tetap harus jaga diri, tetap harus mengikuti protokol kesehatan, karena itu bagus juga sih Iya, ya. iya. Kalau kita pergi pakai masker, aku seneng banget gitu. Iya, senang Malah banget. lebih safe, Aman gitu, ya, lebih aman. gitu. Kita di pesawat, kita di pasar, kita ke mall. Kayaknya itu salah satu cara kita untuk mengamankan diri kita. Sehingga budaya untuk pakai masker, walaupun kita tidak pandemi lagi nih, Iya. selesai kembali ke new normal, nggak apa-apa, tetap aja pakai. Malah kayaknya agak-agak menghemat lipstik kalau kita Iya, pakai menghemat masker. lipstik dan make up Iya, ya, Tan. dan make up, Ya ya kan? ampun. Terus Tan, tapi aku pengalaman- penasaran deh, kan Tante umur 23 tahun udah dapat FFI. Terus Tante juga punya penggemarnya banyak banget. Amin. Papa aku cerita sama aku. Dulu. Dulu, idola remaja dan dijodoh-jodohin. Itu Tante gimana sih mengatasinya?
kayak mengatasi dijodohin sama Om Roy Martin, terus juga banyak yang kenal Mungkin yang menjadikan tante inspirasi kalau aku gitu. sama Roy saking deketnya, jadi zaman dulu tuh seru banget aku sama Roy. Kalau break sore-sore, malas pulang ke rumah. Kita cari tempat dugem. Oh gitu. Udah dari tempat dugem tetap aja dia jelalatan kemana-mana gitu. Jadi nggak macarin aku gitu loh. Malah cari kebebasan, dugem itu untuk lirik sini, lirik sana gitu. Jadi kan makin tahu kelakuannya gitu. Jadi makin nggak nyambung ya kayak gitu loh. Tapi menghadapi penggemar itu gimana, Tan? Menghadapin penggemar itu gini. Pertama kita tuh nggak boleh punya sikap sombong ya. Betul. Karena penggemar itu aduh di say hello aja, foto bareng bersama, kadang-kadang minta tanda tangan bukan cuma di note, bukan di kertas, Iya. yang di bahu Di lah, semuanya, yang di topi, kebayang banget ya, karena kayak dulu gitu. nggak ada sosial media kan, Nggak jadi kalau ada, ketemu pasti lebih seneng histeris. banget gitu loh. Malahan kadang-kadang membuat kita ada lebih terasa kebersamaan itu karena kita syuting di luar kota berbulan-bulan. Oh. Film aku tuh zaman dulu tuh paling sedikit tuh 6-8 bulan, paling lama 1 tahun lebih. Oh ya ampun, satu Di film itu, Tan? satu lokasi. Kartini itu 1 tahun aku bikin film itu. Ya ampun. Jadi pemain di situ. Dan filmku rata-rata ya 4 bulan, kadang-kadang jadi 4 bulan, kontrak 4 bulan, nggak taunya jadi 6 bulan. 6 bulan. Sering sekali, tapi penggemar-penggemar itu yang penting, saya nggak tahu ya di era sekarang. Saya punya Instagram, itu tetap juga aku handle sendiri. Oh. Jadi tutur sapa masih tetap original dari aku. Kayaknya lebih nyambung gitu kan. Iya benar, aku juga masih semuanya sendiri. Sendiri tuh lebih nyambung, merasa kita jangan ngebohongin siapa-siapa Betul, gitu kan. betul. Jadi dan di dalam dunia yang membesarkan aku berat karena film itu bicara tentang kejujuran ya. Betul. Jadi kalau acting kamu nggak jujur, kayaknya juga penonton nggak akan kebawa nggak emosinya. akan kebawa. Jadi kita Iya. harus jujur, harus menjadi tokoh di dalam film itu sehingga di dalam menghadapi penggemar ya kita juga harus jujur. Harus jujur. Menyapa mereka, kita benar-benar Tulus, menyambut mereka sayang. tulus, sayang karena apa? Kalau nggak ada mereka kan kita nggak mungkin jadi Betul. seperti ini. Filmnya juga nggak ada yang nonton. Filmnya juga nggak ada yang nonton. Jadi nggak ada alasan seorang artis itu harus sombong, Betul. harus angkuh. Buat aku nggak ada alasan karena kalau nggak kita nggak dikenal orang loh kalau Benar. nggak karena mereka. Jadi peranan mereka tuh luar biasa, ikut membesarkan karir kita, Iya, membesarkan betul. nama kita. Kemudian timbal baliknya ya kita harus menjaga mereka. Kita tetap harus simpati untuk mereka kan gitu. Iya. Penggemar-penggemar seperti itu. Tapi yang jelas bahwa siapapun kita, menjadi apapun kita, ya kita tetap harus jaga nama baik. Iya, Kita betul. tetap nggak boleh sombong. Karena kesombongan itu bukan miliknya kita, tapi miliknya yang kuasa kan. Benar Terus sekali. kalau kita dikasih limpahan rezeki, bagaimana kita memanage rezeki itu supaya hari tua kita kan nggak selamanya di film, Iya, tapi benar. kita masih bisa memberikan manfaat dengan membuka lapangan pekerjaan yang lain. Iya, itu juga cita-cita aku sih. Bagaimana menghadapi penggemar-penggemar tuh yang berbeda-beda emosional iya. ya? Itu kamu gimana? Aku juga sama sih, Tan. Aku termasuk yang sangat dekat dengan fans-fans aku. Jadi aku punya setiap kota itu aku kenal siapa penanggung jawabnya. Kalau sekarang kan udah lebih mudah karena ada sosial media kan, Tan. Jadi misalnya kan nama penggemar aku Pril First. Jadi ada official Pril First itu aku kenal yang pegang siapa. Dia yang ngatur Pril First di seluruh Indonesia. Terus nanti Pril First Jogja, Pril First Bali, Pril First Surabaya itu Kenapa aku juga kenal. gua nggak dibikinin itu, Bang? Dibikinin dong. Siapa tahu Dibikinin masih dong Bang dulu. Oh, siapa tahu masih ada Sekarang- penggemarnya, Iya, ya kan? Pasti. biar penggemar-penggemar pada makan sate di rumah Iya. kita. Gitu. Nah terus dulu tuh sebelum pandemi pastinya rutin Tan ngadain gathering. bagus Jadi ya. si penanggung jawab setiap kota ini dia akan bikin tanggal untuk gathering. Jadi fan-fansnya dikumpulin untuk jadi teman baru, untuk jadi keluarga baru. Abis itu dulu sebelum pandemi juga setiap tahun aku mengadakan anniversary. Jadi anniversary Pril First gitu kumpulin dari seluruh Indonesia. Biasanya kayak di gedung konser gitu kita Nih, Bang, bikinnya. nih lihat nih anak muda lagi ngajarin aku nih dengan dunia medsos yang baru.
Dunia YouTube itu kan dunia yang buat aku dunia baru. Iya, Oh betul. gitu ya Terus caranya ya. kita ngadain anniversary, terus di anniversary itu kita di gedung konser gitu Tan, tapi nggak formal acaranya. Jadi aku bisa yang kayak nyanyi buat mereka, mereka nyanyi bareng, kita potong kue bareng, joget bareng, dan nanti mereka request, setel lagu dangdut dong, terus setel lagu dangdut kita joget bareng. Jadi nggak ada jarak antara aku dan mereka gitu, karena mereka kan juga berjasa sekali ya Tante buat Membesarkan nama aku. kita. Iya, mereka selalu nonton semua sinetron, series, film-film aku selalu nonton. Film aku bisa sampai berjuta-juta yang nonton itu kan juga karena mereka. Jadi aku bener-bener nggak ada jarak gitu sama mereka. Kadang kalau aku liburan pun, misalnya aku liburan ke Bali, itu nanti penanggung jawab Bali, kita boleh nggak ketemu, mau kumpulin 20 orang nih yang mau foto sama kamu, boleh nanti ketemu di bandara atau di villa aku gitu. Jangan lupa juga kalau gitu Di bagaimana villa ya, aku, oke, VJ di ya, villa VJ, oke, boleh. Pasti seneng Iya, deh. jadi kita suka ngumpul-ngumpul bareng. Bahkan pernah ya Tan, waktu itu aku digosipin negatif gitu di infotainment. Itu bisa loh yang si penanggung proteknya jawab mereka. yang protek mereka, terus si penanggung jawab ini, kita boleh ke rumah kamu gak nyemangatin kamu. Terus akhirnya mereka ke rumah 10 orang gitu nyemangatin aku, nyanyi-nyanyi sama aku. Jadinya aku nggak jadi sedih gitu. Aku jadi termasuk yang benar-benar dekat banget sama mereka. Aku juga dekat banget sama Respril, Reza Prilly Squad. Jadi ada penggemarnya kan. Aku juga deket sama mereka, suka ngeliatin kontennya, kadang suka ada yang nge-DM, ngedoain, aku suka bales-balesin juga. Menurut aku siapapun itu yang ngedukung aku dan ngedukung teman-teman aku yang lain juga, itu benar-benar aku apresiasi sekali sih. Makanya aku selalu menghormati Kayaknya mereka. nih ya, setelah konten sama Pril ini, gue mesti dibikinin loh Bang, bagaimana caranya Wah, seluruh Indonesia. Pasti kayaknya rame deh, misalnya Tante Yani Rahman sama Om Roy Martin reunian, terus mengumpulkan. Oh my God, aku seru, aku mau datang. Aku mau datang ya kalau Tante bikin acaranya. Seru Bang, gitu. Seru Kadang-kadang banget kan pasti. orang juga masih kangen-kangen sama film-film zaman dulu ya. Pasti. Atau bikin ini Tan, nonton kembali film Tante salah satunya, terus nanti bikin acaranya. Aku deh yang bikinin acaranya. Iya, jadi community-nya aku kamu deh seru ya? yang bikinin Seru acaranya. ya, seru pasti itu Nanti ya. kumpul-kumpulin juga buat yang generasi aku kan juga harus tahu film-film zaman dulu kayak Bener, gimana iya. penggarapannya. Terus apalagi ketemu langsung gitu Iya, kan. terus belajar juga dari Tante. Mungkin nanti pas kita bikin acara, Tante juga cerita-cerita syuting Iya, itu gimana. Yuk. Oke, tahun depan insya Allah Tahun depan ya, ya. pas udah lebih pandeminya lebih selesai ya. Iya. Oke, sayang, kamu kemarin belum lama juga aktif di Festival Film Indonesia. Iya. Kalau menurut kamu tuh sebuah festival film Indonesia masih diperluin dong ya? Wah, banget Tan, banget. Kenapa diperluin? Karena Festival Film Indonesia khususnya yang 2021 ini itu kan lebih membuka pintu untuk anak-anak muda, lebih merangkul anak-anak muda dengan ada kategori baru, pilihan penonton, aktris favorit pilihan penonton, terus juga duta-dutanya yang seumuran semua, yang muda-muda. Jadinya lebih merangkul anak-anak muda tuh untuk semangat berkarya. Jadinya mereka bisa ngelihat kalau wah ternyata kita punya kesempatan yang sama ya sama para senior untuk ada di Festival Film Indonesia. Apalagi kemarin film aku juga yang Kukira Kau Rumah padahal baru pertama kali produce, Umaya juga masih umur 19 tahun, tapi kita dikasih kesempatan untuk bisa diseleksi sama juri gitu. Akhirnya kan Masuk nominasi? Iya, 30 seleksi awal kita masuk. Terus akhirnya jadinya kan semangat lagi. Ih, kita bisa ya ternyata dapat kesempatan dan jadi bagian dari FFI. Dan akhirnya pengaruhnya itu besar banget untuk yang generasi aku Tan. Jadinya yang generasi aku tuh lebih semangat untuk aktingnya lebih bagus lagi. Terus lebih Jadi cambuk ya. Itu juga sebagai sebuah barometer juga sih. Iya. Apalagi sekarang anak muda ini semakin kreatif, butuh satu wadah untuk menjadi barometer mereka, untuk memacu mereka ya kan. Jadi ya kita harapkan Festival Film Indonesia harus lebih baik lagi ke depannya dan masih diperlukan. Pasti sih, kayaknya harus terus sampai puluhan tahun ke depannya Festival Film Indonesia. Cuman kenapa ya Festival Film Asianya yang nggak ada? Dulu ada Asia, dulu ada Asia Pasifik. Oh gitu. Nah itu kan harapan aku juga mudah-mudahan ke depan tetaplah harus Semoga ada gitu juga kan. ya Asianya. Jadi anak muda dengan karyanya tuh tidak jalan sendiri-sendiri, Iya, ngikutin betul. festival kesini kesana di luar negeri sendiri, tapi mesti ada Ada wadahnya ya.
Terus Bener seru banget banget. nih kalau ngobrolnya sama dua generasi yang saat bumi dan langit ini. Ini udah generasi aku keberapa nih kalau kayak begini nih coba. Generasi keberapa Ke ya? generasi keberapa? Tapi ya mudah-mudahan lah di sini kita bisa berkolaborasi. Benar. Dari perbedaan generasi di profesi yang sama, mudah-mudahan juga masih bisa memotivasi generasi ke depan. Iya. Yang paling penting kalau kita sudah memilih profesi kita harus punya komitmen tinggi. Janji gitu kan. Iya, Karena betul. profesi apapun pasti dia punya aspek sosial, Iya. pasti dia punya aspek pengabdian untuk kita dari kita untuk masyarakat ya. Ya, semoga juga kita bisa dipertemukan di Iya. satu film Di ya. satu Tante. film. Amin. Ada sih yang kepingin minta aku, mau nggak sih Mbak Yeni main lagi untuk jadi ibunya Prilly? Ya ampun. Oh, Prilly, oke. Tapi peran ibunya juga jangan ngasal dong. Kalau peran ibunya ngasal, gue nggak mau. Iya, pokoknya skripnya harus yang bagus Iya, banget peran gitu ya. ibunya Tan, juga ya. harus dikasih karakter yang kuat, tantangan yang kuat, sehingga aku mainnya semangat. Dan akhirnya bisa Iya, dan ini akhirnya lagi. bisa beradu acting dengan yang beda generasi nih. Seneng Seru banget. ya. Semoga. Seneng banget. Aku pernah ada pengalaman sih dengan beda generasi. Aku main di bawah lindungan Ka'bah Oh iya. sama Herjurot Ali. Oh iya. Itu juga salah satu anak muda yang punya karakter kuat Iya. dalam bermain. Kalau kamu pesan-pesannya dong untuk penggemarnya Yeni Rahman ini, emang penggemar aku masih yang udah lawas-lawas apa ada yang muda sih? Nggak ngikutin. Yang muda-muda sih ada yang muda, ada yang udah tua. Pokoknya aku tuh insya Segala Allah umur ya, segala Tan. umur pengen masih bisa diterima dengan baik. Apalagi aku sudah memfasilitasi sebuah restoran Nusantara yang aku kasih nama Di rumah kita. Makanannya juga semuanya makanan Nusantara. Aku juga masih ingin bermanfaat, memberikan peluang pekerjaan kepada lingkungan di sekitar aku, yaitu di Ubud, membangun resort semata-mata bukan sekedar berpromosi, tapi inilah nawaitu Iya. aku dengan rezeki yang Allah berikan, tapi aku bisa membangun sesuatu yang akhirnya bisa memberdayakan, bermanfaat Iya. buat orang-orang Apalagi di saat sekitar kita. pandemi ini, Tante Iya. malah bangun resort dan membuka lapangan Iya, pekerjaan. itu dia. Ini miracle banget. Kalau bukan karena kekuatan dan izinnya Tuhan, Iya. nggak mungkin bisa terjadi. Jadi pesan-pesan kamu nih untuk penggemar aku, penggemarnya Prilly dengan perbedaan usia, perbedaan generasi, kira-kira apa nih sayang? Kalau aku pertama mau bersyukur banget karena Tante udah bikin konten ini, dan dari konten-kontennya Tante menurut aku anak-anak muda tuh bisa mendengar cerita-cerita zaman dulu di saat belum adanya perkembangan teknologi seperti ini. Karena kan Ya. anak muda zaman sekarang sedikit kadang suka menyepelekan usaha karena sekarang tuh apa aja didapetinnya mudah, Tan. Termasuk ada di industri film itu didapetinnya mudah banget. Hanya dari foto Instagram udah bisa langsung Bikin dipanggil sama production house. Sedangkan Bener. dulu itu aku harus nyetor fotonya dicetak apa segala macam, ngisi, Casting ngantri, lagi. Reading casting. lagi. Dan anak-anak muda sekarang tuh semoga bisa lebih bersyukur dengan karunia yang mereka dapetin sekarang dengan adanya teknologi dan segala macam. Tapi jangan juga melupakan sejarah aktor-aktor dulu yang berjuang sampai bisa membuat industri film Indonesia tuh seperti sekarang gitu. Dan aku pengen banget yang muda-muda ini bisa nonton terus konten-kontennya Tante Yeni Rahman supaya bisa ngelihat perjuangan Amin. aktor-aktor dulu seperti apa. Amin. Jadi buat kalian yang dikasih kesempatan untuk bisa ada di industri ini tuh nggak take it for granted, nggak terima gitu aja, tapi lebih mensyukuri dengan bekerja lebih keras, dengan memberikan yang terbaik, nggak cuma sekedar posting foto di Instagram, tapi juga Yeah. bermain dengan jujur, belajar dan menghargai Punya para karakter, senior. iya. Kadang suka lupa kalau kita ada di sini juga karena para senior, jadi semoga bisa lebih menghargai para senior juga, bisa belajar dari yang udah lebih dulu. Terus lebih mengerti sejarah, apalagi Bapak Perfilman Indonesia kita, Pak Usmar Ismail udah jadi pahlawan nasional. Sekarang ya, Waktu itu kemarin ya, diresmikan ada penghargaan. di Festival Film Indonesia. Jadi semoga pesannya untuk anak muda lebih menghargai apa yang mereka bisa dapat sekarang dengan bekerja lebih keras dan mau memberikan yang terbaik, yang jujur untuk masyarakat Berarti kamu harus Indonesia. berjuang sama aku juga Harus. dengan followersnya Prilly. Iya dong. Mudah-mudahan kita bisa sharing berbagi, Sharing berbagi. memberikan ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman kita Pengalaman-pengalaman. bisa bermanfaat, benar-benar bisa dirasakan. Yang paling penting bisa memotivasi. Bisa memotivasi ke Supaya depannya. mereka tetap semangat di masa pandemi ini, juga tetap semangat, tetap kita menjaga protokol kesehatan, menjaga Terus. kesehatan kita dengan olahraga, makan yang teratur, Kreatif juga. kreatif. Karena
kreatif itu nggak boleh mati ya. Betul. Dan kreativitas itu ada aja, apa bikin kue, masak, Iya, bisa bikin baju, apapun. bikin jilbab, Iya, gitu bikin kan. video, bikin bikin- video kayak gitu-gitu ya. Itu malah meningkatkan imunitas kita, semangat hidup kita lebih tinggi. Iya. Syukur-syukur juga menghasilkan secara finansial nih kayak Prilly. Harus dicontoh ini. Iya, ampun, Tapi pasti nabung dong saya. Nabung. Kalau tabungan-tabungan nanti kumpul-kumpul, bikin restoran juga. Amin, semoga bisa kayak tante ya. Amin. Inspirasiku. Amin. Oke sahabat ini Rahmat, betapa asiknya aku ingin sharing, berbagi dari generasi antara bumi dan langit nih. Pengalaman filmnya, acting. Padahal acting kamu nggak sekolah? Apa sempet? Nggak sekolah tapi sempat Sempet. sama acting coach, kursus gitu, private. Acting tuh memang harus jujur dan dari hati. Iya. Dan memang talenta itu anugerah dari yang kuasa. Alhamdulillah. Tapi kita bisa mempergunakannya dengan baik. Mudah-mudahan konten aku bersama Prilly ini ya bisa lebih memacu generasi ke depan yang berkomitmen dengan profesinya di film untuk lebih lagi kerja keras. Tapi ingat bahwa apapun profesi kita pasti ada manfaatnya. Betul, apapun Pasti ada profesinya. manfaatnya. Dan ada unsur pengabdian kita kepada masyarakat. Iya. Oke, saya ada lagi yang ingin sampaikan. Follow Oh iya, jangan lupa subscribe, like, komen loh Ya. channel YouTube-nya Tante Iya, Ini iya, Rawan dan iya. follow Instagram-nya, dan jangan lupa mampir ke di rumah kita. Yeah. Sama grand opening nanti undang-undang aku ya, atau nanti aku suruh fans yang di Bali untuk datang. Ah, bener ya? Iya dong. Aku yakin kamu suka karena itu energinya beda sekali Ubud. Aku jatuh cinta sama Ubud. Nggak sabar. Udaranya bagus, dia memang punya atmosfernya juga berbeda dan alamnya tuh masih original banget. Aku undang kamu nanti ke Ubud. Yeay. Oke sayang, terima kasih cantik. I love you. Tante, I love you too. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa ya tadi yang dipesan sama Prilly ya, di subscribe, Like, comment, and di share dengan followersnya Yes. Prilly. Bye. Bye.